Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya dengan channel ini. Kita ke rumus Excel ya. Ada apa di Excel? Ada banyak rumus yang harus kita bahas. Nah, di salah satu Excel ini kita akan membahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti apa sih VLOOKUP? Nah, kalau VLOOKUP kan di awalannya juga udah huruf V ya, berarti menunjukkan bahwa itu vertikal ya. Kalau vertikal biasanya itu lebih banyak ke bawah. Nah, itu kalau HLOOKUP, nah kan dari awalnya juga H berarti horizontal, yaitu biasanya banyaknya ke kiri. Nah, seperti itu. Dengan mempersingkat waktu, kita langsung bahas ya. Kita langsung ke kodenya. Nah, untuk VLOOKUP tersendiri kita harus menggunakan tabel bantu seperti ini ya. Nah, jika kalian tidak mempunyai tabel bantu, mohon harap kalian bisa membuat tabel bantunya sendiri ya. Langsung saja kita ke kodenya ya, yaitu sama dengan VLOOKUP. Nah, seperti itu VLOOKUP. Nah, sebelum kita ingin mengedrag tabelnya, kita harus menekan dulu kodenya ya. Nah, kode yang ada di nomor pemesanan ya. Lalu kita klik titik koma ya. Nah, terus kita drag. Nah, drag semua tabel bantu ya. Nah, Bang, kenapa sih mengedrag tabel bantu yang di sana? Ya karena ini tabel bantunya berbentuk vertikal ya. Karena kan diawali dengan VLOOKUP. Nah, seperti itu. Tidak lupa untuk mengklik F4 untuk mengunci. Kenapa sih Bang harus dikunci? Nah, supaya apa? Supaya kita bisa meneruskan mendrag ke bawah agar supaya tidak berubah-ubah ya. Nah, seperti itu. Langsung saja kita titik koma. Nah, sekarang kita pilih kolom yang ada nama customernya ya. Nah, seperti itu. Nah, di kolom berapa sih yang ada nama customernya? Ya, berarti di kolom 2. Nah, sekarang kita klik K2 seperti itu. Nah, tidak lupa untuk tutup kurungnya ya. Kita enter. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk cara ini kan biasanya di drag itu kan agak lama ya. Nah, ini ada ilmu sedikit ya. Kita tinggal klik aja 2 kali, lihat magic ya semuanya. Kita langsung saja membahas untuk domisili. Nah, dikarenakan ini ada kata domisili di dalam tabel atas dan di dalam tabel bantu yang pertama juga ada kata domisili, berarti kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya, menggunakan rumus VLOOKUP. Kita coba sama dengan VLOOKUP ya. Langsung ke kodenya ya. Ini pesanan itu kita sebut aja kode ya biar gampang. Titik koma, langsung kita drag, jangan lupa di F4 ya. Lalu nah, yang membedakannya itu dari sini ya. Bang, kenapa harus beda? Nah, karena yang kita ambil itu domisili ya, kota-kotanya ya. Kita akan mengambil domisili, berarti dalam kolom tersebut kata domisili itu berada di kolom keempat. Nah, kan kalau kolom ketiga itu namanya nama customer ya. Nah, kalau untuk domisili ini ada di kolom keempat, berarti kita langsung ketik 4 ya. Langsung tutup kurung seperti itu. Nah ya, tinggal diklik 2 kali magic.
tidak perlu di-drag, tidak perlu susah-susah nge-drag ya. Nah, untuk lama pengiriman kita lihat, nah di sini ada tabel bantu kedua yang menamakan lama pengiriman. Bang, kenapa bisa dua sih tabel bantunya? Nah, di sini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa sih harus dua tabel bantunya? Karena di sini ada tabel bantu yang ke-1 yang berbentuk vertikal yang menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kalau tabel bantu yang kedua ini namanya tabel yang horizontal. Nah, kita harus menggunakan rumus VLOOKUP ya guys ya. VLOOKUP. Nah, seperti ini. Untuk cara pemasangan rumusnya itu seperti tadi, seperti halnya mengetik rumus VLOOKUP ya. Tinggal kita klik kodenya. Oh, bukan kode ini ya, melainkan kita mengklik domisili ya. Bang, kenapa sih harus mengklik domisili? Karena di sini kita lihat dari tabel ini, kita menggunakan kata bantu yaitu kota. Nah, jadi seperti ini ya, bentar saya jelasin. Tinggal kita drag F4, lalu kita pilih nih dari kolom dari atas ke bawah, yaitu kita mengklik lama pengiriman ya. Berarti di kolom kedua. Nah, seperti ini. Klik Magic. Nah, kenapa sih Bang bisa tidak sesuai dengan harapan ya? Kalau di sini kan Jakarta tapi 1 hari, tapi di sini Jakarta 2 hari. Nah, ini ya, sini saya kasih tahu. Karena di dalam kode ini kita harus menggunakan 0 ya. Nah, 0. Bang, kenapa sih harus menggunakan 0? Nah, biasanya ya tuh kan jadi aman ya. Nah, biasanya kalau kita tidak menggunakan itu kodenya tidak akan kedetek atau bisa jadi false gitu ya, atau NA ya. Nah, enggak sih, kalau NA mah itu kalau ada yang tipe ya. Nah, cukup saja segini ya untuk pembahasan VLOOKUP. Nah, untuk pembahasan VLOOKUP segini. VLOOKUP semoga kalian mengerti ya. Untuk VLOOKUP yaitu vertikal, kalau untuk VLOOKUP yaitu horizontal. Oh iya, lupa juga ya tadi sedikit pembahasan tentang NA ya. Nah, Bang, kenapa sih kalau kita udah mengetik rumusnya selalu muncul NA? Nah, di sini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang hal kecil pun bisa menjadi masalah besar. Seperti itu ya, kita akan bahas. Nah, kenapa sih bisa muncul NA? Karena bisa jadi kita mengetik dari sebuah kode, bukan kode sih, ketikan yang kita ketik itu typo. Nah, seperti contoh loh, ini kita taruh Nah, contohnya kita akan mengubah ini ya, tuh jadinya begini, jadi NA. Atau bisa jadi bukan karena hal ini, kan biasanya hal besar, soalnya masih kelihatan oleh mata dengan jelas gitu ya. Nah, kita juga bisa bentar dulu ya, tadi kode. Nah, bisa juga dengan adanya kita itu kepencet titik gitu ya. Nah, hal sekecil ini pun, oh bukan gitu ya,
ada titik ya, oh nggak apa-apa, ada titik. Nah, hal sekecil ini pun cuman ada titik doang bisa menjadi merubah ke semua. Nah, begitu. Jadi biasanya itu ya yang banyak kesalahannya itu di sini. Kenapa sih bang bisa NA? Kenapa sih bang bisa NA? Nah, itu kesalahannya bisa jadi kita itu typo dalam mengetikkan itu ya, karena kemunculan NA itu tersendiri karena ketipuan kita sendiri. Nah, maka evaluasilah diri sendiri. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Diran Rizky Nurrohman. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini belum diomekeun ya. Belum diomekeun ini. Nah, kenapa sih bang bisa muncul rap ini bang? Kenapa sih? Karena udah enggak, jangan main-main ya, jangan main-main. Nah, seperti ini. Terima kasih.